بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu yang terakhir di bulan Muharram 1445 Hijriah, kita sudah memasuki malam yang ke-25 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita akan melanjutkan insyaallah taklim kita, kajian din kita, pembacaan dan penelaahan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik beliau, akhlak beliau, ibadah beliau, dan segala hal yang terkait dengan pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Hadis-hadis yang sangat mulia ini dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas bab yang ke-44, yaitu bab tentang bagaimana bacaan dari Rasulullah SAW. Maksudnya bacaan Al-Quran beliau, tilawah Al-Quran beliau. Kita sudah membahas beberapa hadis terkait dengan bab ini. Masih tersisa pada kita beberapa hadis-hadis yang insyaallah akan kita sempurnakan pada perjumpaan kita malam hari ini. Di antara hal yang sudah kita bahas, ya perlu untuk kita ingatkan bahwa di antara sifat bacaan Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah, beliau ketika membaca Al-Quran, beliau memperjelas huruf-hurufnya dan beliau juga seakan-akan menafsirkan Al-Quran, yaitu beliau memulai bacaan Al-Qurannya dan berhenti pada kalimat-kalimat yang sesuai agar orang bisa memahami makna Al-Quran itu dengan baik, tidak berhenti pada hal-hal yang tidak pantas untuk berhenti, yang bisa merubah makna dari bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian juga di antara yang telah kita bahas adalah Nabi SAW memperhatikan persoalan mad, panjang bacaan pada tempat-tempat yang perlu untuk dipanjangkan. Beliau sangat memperhatikannya sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan juga
di antara sifat bacaan beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah adalah beliau ketika membaca Al-Quran, beliau berhenti di setiap ayat-ayatnya, termasuk pada bacaan beliau terhadap surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah 7 ayat itu beliau senantiasa berhenti pada setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Adapun pembahasan kita yang terakhir di perjumpaan terakhir, ya, 2 pekan yang lalu, penjelasan tentang bagaimana bacaan beliau di malam hari, apakah dijaharkan atau disirkan. Yang disimpulkan bahwa kadang beliau menjaharkannya dan kadang beliau mensirkannya. Ya kan, itu kalau kita mau sholat lail, utamanya kalau kita sendirian, ya, kalau kita berjamaah, tentu saja imamnya menjaharkan supaya kita makmum bisa mendengarkan. Tapi kalau kita sendirian sholat lail, apakah kita jaharkan bacaan kita atau kita sirkan, tidak keraskan bacaan kita? Maka jawabannya sangat tergantung dengan kondisi kita, keadaan sekitar kita, atau keadaan kita sendiri. Ya, keadaan sekitar kita maksudnya kalau ada orang-orang yang kita khawatirkan akan terganggu dengan bacaan kita, entah karena dia tidur umpamanya, atau dia sholat juga dekat kita, maka untuk tidak saling mengganggu bacaan, maka setiap yang sholat lain itu hendaknya membaca sekadar memperdengarkan dirinya sendiri, tidak mengganggu bacaan saudaranya. Adapun dan tergantung kondisi dirinya, yaitu kalau dia umpama merasa lebih khusyuk menjaharkan, maka silakan menjaharkan, ya. Umpama tidak ada orang-orang di situ, tidak ada orang-orang sekitarnya, lalu dia lebih merasa khusyuk, kalau dia jaharkan maka bagus dia jaharkan. Dan ada mungkin orang yang mengatakan, saya kalau sirkan lebih khusyuk bagi saya. Ya, orang beda-beda dalam hal ini. Maka di sini kita katakan silahkan kamu mensirkan, karena masing-masing ada sunnahnya, masing-masing ada contohnya. Dan ini keluasan, kelapangan dari syariat ini yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada yang bisa kita katakan sunnah mutlak, bahwa yang sunnah cuma menjaharkan atau yang sunnah cuma mensirkan. Kita bilang yang sunnah kita variasikan, kadang dijaharkan dan kadang disirkan. Sangat tergantung dengan kondisi kita atau kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini beberapa hal yang telah kita bahas pada perjumpaan kita yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah hadis-hadis yang tersisa terkait dengan bacaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-bab ar-rabi' wal arba'un. Bab ma jaa fi qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ats-tsamin 'ashar wa 300. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. Hadis yang ke-318, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia dari kalangan wanita, yaitu Ummu Hani. Beliau mengatakan, kuntu asma'u, aku pernah mendengarkan qira'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili pada malam hari, wa ana dan saya sementara ala arishi berada di atas tempat pembaringan saya, kursi atau tempat berbaring atau tempat tidur saya. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW kadang mengeraskan suaranya di malam hari. Terbukti Ummu Hani, Ummu Hani ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Ummu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu taala anha, saudari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ummu Hani karena dia adalah sepupu, beliau bukan mahram dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wafat meninggal suaminya seorang yang tidak muslim sebelum dia nikah masa jahiliyah, dan setelah meninggal dunia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hendak melamar Ummu Hani, namun Ummu Hani tidak menerima lamaran tersebut dengan pertimbangan sudah tua dan memiliki banyak tanggungan. Namun beberapa riwayat menyebutkan kedekatan Nabi SAW dengan Ummu Hani, tapi itu di masa-masa tentu saja ketika awal-awal dalam sirah sebelum turunnya ayat hijab yang membatasi hubungan-hubungan mahramiyah. Dan apa yang kita baca tadi ini juga adalah kisah Ummu Hani pada saat berada di kota Makkah. Beberapa riwayat menyebutkan ini ketika masih di masa-masa fase Mekah, dan ini bacaan Nabi SAW di dekat Ka'bah, di dekat Ka'bah. Ummu Hani mengatakan, saya pernah mendengarkan bacaan Nabi SAW di malam hari. Mendengarkan bacaan berarti dijaharkan bacaan itu di malam hari, dan seperti yang kita sebutkan di Ka'bah. Beliau waktu itu sholat dekat Ka'bah, dan Ummu Hani rumah beliau dekat dengan Ka'bah, dan beliau bisa mendengarkan bacaan Nabi SAW. Wa ana ala arishi, dan saya sementara di atas pembaringanku. Beliau sementara di atas pembaringannya menikmati bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari adalah beliau menjaharkannya. Terbukti bisa didengarkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Al-hadits 19 wa 300. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. Hadis yang kedua, hadis yang ke-319 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi, di atas untanya. Yaumal fathi, pada saat hari al-fath. Wa huwa yaqra, dan beliau membaca inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Surat Al-Fath di ayat 1 dan 2. Qal, kata Abdullah bin Mughaffal, faqara'a, beliau membaca, wa rajja'a, dan mentarji', ya nanti akan kita jelaskan ya. Qal, kata beliau, wa qala Muawiyah bin Qurrah, dan berkata Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtami'an nasu, seandainya saya tidak khawatir manusia akan mengelilingiku, berkumpul alayya, kepadaku, la akhadtu lakum fi dhalika saut, maka saya akan membacakan kepada kalian, mencontohkan kepada kalian suara itu, au qala al-lahan, atau beliau mengatakan al-lahan. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan tentang hadis ini. Ya, hadis ini hadis sahih ya. Selain diriwayatkan Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Ya, ini sahabat namanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Dikatakan beliau termasuk sahabat yang diturunkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, yang menangis pada saat tidak sempat ikut dalam perang Tabuk ya. Dan ini tentu sajalah mangqabah, di mana beliau menangis karena ingin sekali ikut perang, ikut jihad, namun ketika beliau memohon kepada Nabi SAW untuk diikut sertakan, Nabi tidak mendapatkan sesuatu kendaraan yang bisa mengangkutnya, mengikut sertakannya dalam perang tersebut. Lalu Allah mengatakan, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Berpaling pulang dan dengan penuh rasa sedih, berlinangan air mata, bahkan banjir air mata. Tafidhu artinya banjir air mata, menangis sejadi-jadinya karena tidak bisa ikut dalam jihad karena keterbatasan kendaraan waktu itu. Mereka para sahabat yang disifatkan dengan sifat itu adalah sahabat-sahabat yang mulia dan dikatakan sebagai minal bakkain, para sahabat-sahabat yang menangis karena sedih tidak ikut dalam momen-momen perjuangan. Dikatakan salah satu di antara mereka adalah sahabat ini, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya telah melihat Nabi SAW ala naqatihi, di atas unta beliau, Yaumal Fathi, pada saat hari Al-Fath. Apa yang dimaksudkan Yaumal Fathi? Fathu, apa yang dimaksudkan itu? Yauma Al-Fath. Apa yang dimaksudkan Yauma Al-Fath? Ada surat Al-Fath? Ada? Apakah surat Al-Fath, surat yang ke-48, sama dengan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nasr ayat 110? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apakah Al-Fathu di surat An-Nasr sama dengan Al-Fathu di surat Inna fatahna laka fatham mubina? Apa artinya Al-Fath? Kemenangan ya, atau penaklukan. Sama atau tidak? Di sini dibaca tentang Inna fatahna laka fatham mubina. Ini turun apakah bersamaan dengan surat An-Nasr atau tidak? Jawabannya beda ya. Surat An-Nasr itu terkait dengan Fathu Makkah. Adapun surat Al-Fath ini terkait dengan Sulhul Hudaybiyah, ketika para sahabat dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ingin ke Mekah mengadakan umrah dengan penuh semangat, karena Nabi SAW telah mimpi bahwa akan kembali ke Mekah. Lalu
beliau mengajak para sahabatnya untuk ikut dalam umrah tersebut. Namun ternyata penduduk Mekah belum rela dan belum mau membiarkan Nabi SAW dan para sahabat untuk mengadakan umrah. Mereka menghalanginya, dan waktu itu Nabi SAW akhirnya berbesar hati untuk melaksanakan atau melakukan perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, yang intinya bahwa belum diizinkan atau belum boleh para sahabat untuk masuk ke kota Mekah. Waktu itu sebagian sahabat keberatan dan mengatakan, kenapa kita mesti menghinakan diri, tunduk dengan aturan mereka, ya, utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu, ya. Tapi Nabi kita SAW meyakinkan bahwa ini adalah keputusan dan inilah wahyu yang tidak boleh diragukan tentang kebenarannya, ada hikmah di balik itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa akan datang saatnya kemenangan itu, ya. Dan apa yang dimimpikan Rasulullah itu benar adanya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidil haram. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram, ya. Aminin, dengan keamanan, tidak ada rasa takut. Muhalliqina rusakum wa muqassirin la takhafun. Tapi masalahnya kapan itu akan masuk ke kota Mekah, itu tidak harus pada tahun itu juga, ya. Tapi akan ada momennya di mana umat Islam akan masuk ke kota Mekah, ya. Karena itu umrah yang dilakukan setelahnya dinamakan dengan umratul qada, umrah sebagai umrah ganti dari umrah yang sudah mereka niatkan pada tahun ke-6 Hijriah itu. Sulhul Hudaybiyah terjadi di tahun 6 Hijriah dan Fathu Makkah terjadi di 8 Hijriah, ya. Dan sebagian yang mensyarah hadis ini mengatakan bahwa kejadian ini adalah pada saat Fathu Makkah, mungkin mengambil keumuman kata-kata Yaumal Fath, dan memang umumnya kalau dikatakan Yaumal Fath difahami Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahu alam, apa yang dikatakan oleh sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa kejadian ini yang dimaksudkan Yaumal Fath bukan Fathu Makkah tapi Sulhul Hudaybiyah, ya, Sulhul Hudaybiyah, karena berkaitan dengan turunnya ayat ini. Ala kulli hal, tidak terlalu penting sebenarnya apakah ini Fathu Makkah atau dia adalah Sulhul Hudaybiyah, tapi substansi dari hukum yang kita akan ambil di sini tidak terkait dengan kapan waktunya, ya, karena yang akan kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana bacaan Nabi SAW pada waktu itu, ya. Dikatakan di sini, kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau membaca warajja'a, tarji' sekali lagi itu artinya mengulang-ulangi, dan dalam azan ada yang dinamakan azan tarji', azan yang dicontohkan oleh siapa? Siapa sahabat yang mencontohkan azan tarji'? Berapa muadzinnya Rasulullah? Berapa sahabat yang biasa azan? Berapa muadzinnya Masjid Toha? Berapa muadzinnya? Ya. Ya. Banyak, Masya Allah. Semua bisa azan. Ya. Di zaman Rasulullah berapa muadzinnya? Ada 3 sahabat, ya, yang merupakan muadzin Rasulullah SAW. Bilal radhiyallahu anhu. Lalu siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu satu lagi siapa? Abu Mahdzurah, ya, Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Beliau inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW azan tarji', dan beliau mempraktekannya. Tarji' sebenarnya artinya mengulangi, ya. Kan itu apa maksud dari faqara wa raja'ah? Apakah maksudnya Nabi SAW mengulang-ulangi ayatnya ini? Kalau itu maksudnya, sesuai dengan zahir maknanya,
maka berarti di antara sifat bacaan Nabi SAW adalah mengulang-ulangi bacaan. Ya, beliau ulang-ulangi bacaan. Tapi sebagian mengatakan, dan ini insyaallah yang lebih tepat, makna tarji' di sini artinya tahsinus saut. Beliau memperindah bacaannya. Ya, beliau baca dengan bacaan yang sangat indah. Dan itu dikuatkan oleh apa yang dikatakan oleh Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah ini yang meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Mughaffal. Jadi Abdullah bin Mughaffal mendengarkan bacaan Nabi SAW, lalu Abdullah bin Mughaffal mempraktekannya kepada Muawiyah bin Qurrah, dan Muawiyah bin Qurrah mendengarkan bacaan tersebut. Ini talaqi, ya, bacaan Nabi SAW, dan beliau mau baca dengan bacaan yang seperti Rasulullah. Cuma nanti akan kita baca terus lanjutan kenapa beliau mengurungkan niatnya. Ala kulli hal, makna raja di sini bukan sekedar mengulang-ulangi, walaupun itu juga bisa diartikan seperti itu, tapi adalah beliau membaca dengan bacaan yang sangat indah. Dan hadis ini juga menjadi dalil sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita bahwa bolehnya membaca di atas kendaraan, ya, bolehnya membaca Al-Quran di atas kendaraan. Artinya baca Al-Quran itu tidak harus di masjid, tapi di mana saja kita berada kita bisa membaca Al-Quran, termasuk ketika kita sedang berkendaraan di atas motor kita. Ya, kalau kita saat sekarang ini lebih mirip, ya, motor dengan unta, kuda, keledai, ya, di masa-masa itu, atau di atas mobil kita. Intinya bahwa boleh kita memanfaatkan waktu kita berkendaraan untuk membaca Al-Quran, dan itu tidak berarti kita kurang beradab dengan Al-Quran, ya, tidak berarti kita kurang beradab dengan Al-Quran. Kemudian kata Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtami'an nasu alayya, seandainya saya tidak khawatir manusia akan berkumpul kepada saya, mengelilingi saya, la akhadtu lakum fi dzalika as-saut, maka saya akan mengambilkan untuk kalian suara itu. Artinya saya akan praktekkan suara yang saya telah dengarkan dari Abdullah bin Mughaffal yang telah mendengarkan dari Nabi SAW. Saya akan pindahkan untuk kalian. La akhadtu lakum. Au qal al-lahan. Al-lahan apa itu lahan? Lahan kadang bermakna, ya, kalau dalam bahasa Arab kadang lahan itu artinya salah baca, ya, salah baca, lahan. Orang yang salah baca, salah i'rab, salah dalam pembacaan, itu dikatakan ada lahannya, ya. Marfu', ya, yang harusnya marfu' dimansubkan, yang harusnya mansub dimajrurkan, itu dalam bahasa Arab dikatakan lahan. Lahan juga diartikan sebagai seperti nada-nada, ya, nada-nada irama dalam membaca. Dan lahan juga dimaknai dengan keindahan dalam bacaan. Kira-kira yang mana maksudnya di sini? La akhadtu lakum fi dzalika as-saut aw qala lahan. Kira-kira lahan mana yang dimaksudkan di sini? Lahan pertama, kedua, atau ketiga? Apalagi yang pertama, kedua, ketiga? Yang pertama salah dalam membaca, ya, itu lahan. Yang kedua, lahan artinya irama-irama, nada-nada, ya. Dan ya termasuk kalau nada-nada musik, lagu, itu juga dikatakan lahan, at-taghanni. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengindahkan bacaan Al-Quran dan sesuai dengan tajwidnya dengan irama sebaik-baiknya. Yang mana di sini? Mana ketiga, ya, mana ketiga. Bahkan ulama kita mengingatkan, tentu saja tidak boleh, ya, ini penting, ya, tidak boleh membaca Al-Quran
dengan lahan nada-nada irama seperti nada-nada irama musik dan lagu yang dilakukan oleh orang, ya. Jadi mungkin ada model-model nada tertentu, ya, irama-irama tertentu dalam lagu-lagu, itu tidak boleh, ya, seorang qari mencontohi dengan model-model seperti itu. Dan itu terlarang, ya, termasuk lahan yang terlarang. Yang boleh adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan mengindahkan suara kita dengan nada yang baik, dengan penuh kehusyuan, bukan seperti orang yang menyanyi-nyanyi, ya. Jadi berlebihan, ya, tidak boleh juga berlebihan dalam melakukan irama bacaan Al-Quran yang seakan-akan orang kira dia menyanyi padahal membaca Al-Quran, ya. Karena sebagian kadang ada orang yang penyanyi dan karena bagusnya baca suaranya dan dia penyanyi, lalu ditawarkan juga untuk mengaji, ya. Parahnya kadang dia belum tahu terlalu tajwid, lalu dia mau ngajikan Al-Quran itu semaunya, ya, menurut irama-irama yang dia pelajari selama ini dari lagu-lagunya. Itu tidak boleh, ya. Itu termasuk lahan yang terlarang, ya, lahan yang terlarang. Adapun membaca dengan bacaan yang baik, maka itu hal yang dianjurkan, ya, hal yang dianjurkan, tapi tidak taklid dengan model-model irama-irama para penyanyi atau musik-musik yang ada yang dilakukan oleh banyak manusia saat sekarang ini. Jamaah sekalian, di sini ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Muawiyah bin Qurrah, yaitu beliau tidak jadi membaca dan menirukan bacaan dari Nabi SAW. Kenapa? Apa sebabnya? Beliau khawatir orang pada kerumuni beliau, kumpul di tengah-tengah beliau. Karena indahnya bacaannya, maka orang pada kumpul di sekitar beliau. Kenapa beliau menghindari yang seperti itu? Ya, ulama kita mengatakan ini menunjukkan kehati-hatian Muawiyah bin Qurrah. Dia khawatir ketika beliau membaca dengan sangat indahnya, orang pada kumpul, orang terkagum-kagum, lalu muncul perasaan riya dan niat yang tidak ikhlas lagi ketika membaca Al-Quran, ya. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana salaf ketika membaca Al-Quran penuh dengan kehusyuan dan memang karena Allah, bukan untuk, ya, dan pun ketika dia membaca Al-Quran dengan indahnya untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bacaan Al-Quran pada hakikatnya kita mau ingatkan manusia untuk dekat kepada pemilik kalam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menikmati suara kita, ya. Hati-hati, ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran bukan kita mau suara kita dinikmati, tapi bagaimana dinikmati kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, dan bagaimana orang menghayati bacaan tersebut, bukan menikmati tilawah kita, ya, suara kita. Karena pada saat niatnya sudah seperti itu, ini bisa melencengkan, ya, dari niat yang seharusnya. Karena itu Muawiyah bin Qurrah khawatir kalau beliau membaca orang pada kumpul, ya, sehingga niatnya bergeser, akhirnya beliau mengurungkan niatnya, ya. Dan ini tentu saja menjelaskan bagaimana kehati-hatian dari tabi'in yang mulia ini, Muawiyah bin Qurrah rahimahullahu ta'ala, ya. Tapi inti yang kita mau ambil dari hadis ini adalah bagaimana Nabi kita SAW membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, bacaan yang terbaik, ya. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. Kemudian hadis yang kedua sebelum terakhir, perkataan dari Qatadah. Qatadah di sini adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in yang mulia, seorang yang buta sejak
lahir, namun beliau merupakan salah seorang ulama besar baik di bidang tafsir maupun di bidang hadis. Tabi'in Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa hasanal wajhi, kecuali wajahnya tampan. Hasanas sauti, suaranya indah. Wa kana nabiyyukum, dan adalah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, indah wajahnya, tampan. Hasanas sauti, dan indah suaranya. Wa kana la yurajji', namun beliau tidak mentarji'. Ya. Riwayat Qatadah ini khas kalian secara sanad lemah, ya, secara sanad lemah. Kelemahannya ada pada dua hal, ya, pada dua hal, paling tidak pada dua hal. Pertama, Qatadah meriwayatkan tentang Nabi, dan Qatadah ini bukan sahabat, tabi'in. Riwayat tabi'in langsung kepada Nabi, apa istilahnya itu? Hadis apa? Hadis, kalau tabi'in langsung lompat kepada Nabi, tidak ada perantara sahabat, hadis mauquf. Kalau mauquf perkataan sahabat, ini tabi'in langsung lompat kepada Nabi. Padahal tabi'in tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah mendengarkan Nabi, tidak pernah langsung melihat Nabi. Istilahnya hadis mursal, ya, hadis mursal. Dan hadis mursal secara umum lemah, kecuali yang dianggap bisa oleh sebagian ulama kita dikuatkan, seperti mursal dari Sa'id bin Musayyib. Adapun mursal dari Qatadah, mursal yang lemah. Kedua, kelemahannya pada Hussam, ya, Hussam bin Misak, ya, Hussam bin Misak ini seorang perawi yang disifatkan sebagai perawi yang sangat lemah. Karena itu dari segi sanad riwayat ini lemah, ya, riwayat ini lemah. Namun tidak apa-apa kita baca, karena dari sisi makna insyaallah tidak bermasalah, ya, bisa didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain. Apa yang dikatakan oleh Qatadah? Pertama, beliau mengatakan, tidaklah Nabi diutus, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali memiliki dua hal: wajah yang tampan dan suara yang indah. Kira-kira ada enggak mustanad dalil yang menguatkan ini? Ya, secara umum dalil-dalil yang ada memang mengisyaratkan hal itu, ya, mengisyaratkan hal itu. Walaupun dalam syariat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada bentuk rupa kalian, kepada wajah-wajah kalian. Masalah persoalan wajah tidak ada sama sekali kaitannya dengan ketakwaan di sisi Allah. Baik tidaknya seorang hamba tidak diukur dengan bagaimana parasnya, bagaimana wajahnya. Namun kalau kita baca para nabi-nabi terdahulu, memang umumnya disifatkan sebagai orang-orang yang memiliki wajah yang baik, ya, wajah yang tampan. Walaupun itu sekali lagi bukan tolak ukur kemuliaan seseorang, ya. Dan jangan disangka bahwa cuma Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki wajah yang tampan. Bahkan Nabi kita seperti yang pernah kita jelaskan juga seperti itu. Dan bahkan ada khilaf yang mana lebih tampan antara Nabi Yusuf dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang paling pertama, beliau adalah seorang yang sangat tampan. Dan para ahli surga itu masuk surga ala surati Adam. Karena yang keliru orang-orang yang meyakini teori evolusi, ya, yang mengatakan mungkin asalnya kera atau mirip kera, sampai nanti makin ke belakang makin baik
keadaan fisik dari manusia. Padahal kita yakini manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan beliau adalah seorang yang sangat baik penampilannya, baik fisiknya. Bahkan dalam hadis yang kusu hatal an, ya, wa ma yazalu al khalqu yang kusu hatal an, bahwa ciptaan itu akan terus berkurang hingga hari ini, artinya hingga di zaman umat Rasulullah. Berkurang maksudnya berkurang dari segi fisik ketinggiannya. Kalau dulu Nabi Adam tingginya 60 hastah, ya, terus berkurang hingga di masa umat Rasulullah. Artinya di masa umat Rasulullah, mulai di masa Rasulullah sampai disitulah, ya, artinya fisik kita yang ada hari ini kurang lebih begitu juga yang ada pada zaman Nabi SAW. Tidak difahami bahwa terus berkurang sampai hari kiamat, ya. Jadi jangan disangka bahwa terus berkurang nanti suatu saat orang sudah kayak liliput gitu, ya, ya, nanti di akhir kiamat atau menjelang kiamat. Enggak, artinya telah berhenti terus berkurangnya itu, pengurangan ketinggiannya di masa Rasulullah SAW. Dan sebagian mengatakan yang kusu hatal an, yang kusul khalq, itu juga dari segi parasnya, ya, bertambah kurang dari segi penampilannya. Dikatakan oleh Qatadah bahwa semua nabi tampan, ya, walaupun kalau ditanya yang paling tampan Nabi Yusuf, sama dengan semua nabi kuat, tapi yang paling kuat Nabi Musa, ya. Semua nabi umpamanya semua nabi indah bacaannya ketika membaca kitab-kitabnya, tapi yang paling indah Nabi Daud umpamanya, dan seterusnya, ya. Jadi ada sifat umum yang berkumpul padanya seluruh nabi, namun setiap nabi punya hal yang menonjol. Adapun nabi kita mengumpulkan semua ini, bisa disaingkan dengan seluruh nabi-nabi tersebut. Yang kedua dikatakan indah bacaannya, ya, indah suaranya, seperti yang kita sudah sebutkan, termasuk nabi kita adalah yang paling indah bacaan Al-Qur'annya, dan dia tidak mentarji', ya. Apa bedanya antara tarji' di sini dengan tarji' yang tadi? Kalau tadi dikatakan beliau mentarji', mengindahkan bacanya, di sini dikatakan tidak mentarji'. Nah, ini yang kita maksudkan tarji' yang dimaksudkan di sini yang terlarang. Tarji' mengiramakan Al-Qur'an dengan irama-irama musik dan lagu, ya. Jadi melagukan Al-Quran seperti lagu-lagu atau lagu-lagu yang umumnya dikenal oleh orang pada masa itu dan pada masa kita. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Qatadah, walaupun secara sanad, ya, hadis ini lemah, namun maknanya didukung oleh yang lainnya. Ya, terakhir. Al-hadits al-hadi wal 20 wa 300. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbama, kadang, yasma'uha, didengarkan, man fil hujrah, orang yang berada di kamar atau di rumah itu, wa huwa fil baiti, dan sementara dia di rumah, ya. Ulama kita mengatakan, ya, karena rumah beliau dulu bagaikan kamar-kamar, artinya ketika beliau berada di satu ruangan, bacaan beliau bisa didengarkan di ruangan yang lain. Dan hadis ini kembali menegaskan apa yang dikatakan oleh Ummu Hani dan beberapa sahabat yang lain, bahwa beliau kadang mengeraskan bacaannya sehingga bisa dinikmati oleh orang yang lain yang tidak ada berada di sekitarnya atau tidak berada bersama beliau, tapi mungkin di dekat beliau atau di kamar sebelah, selama tidak mengganggu, ya, selama tidak mengganggu orang yang sementara salat
atau orang yang sementara istirahat pada waktunya, ya. Kata-kata istirahat pada waktunya ya seperti umpamanya kalau sholat lail kita cepat bangun lalu kita sholat, padahal ini masih tidur dan memang masih bisa tidur karena belum masuk waktu subuh, ya, karena itu kita tidak mengganggunya dengan bacaan kita. Kecuali kalau memang sudah saatnya dia bangun, sudah subuh, maka jangankan dengan bacaan Al-Quran, kita bangunkan, kita bersuara keras untuk dia bangun, itu suatu hal yang disyariatkan, ya. Jadi yang dimaksudkan tidak mengganggu itu orang yang istirahat ketika dia berada di waktu yang memang masih membolehkan baginya untuk istirahat. Ini jamaah sekalian beberapa hal yang disebutkan, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi untuk menggambarkan kepada kita kurang lebih sifat tilawah dan bacaan Nabi SAW. Semoga kita bisa mengikuti apa yang mampu untuk kita ikuti sebatas kemampuan kita tentunya, dan masalah keindahan suara dan masalah taqanni kita diperintahkan semampu kita, walaupun tentu saja sebagian di antara kita dikaruniai suara yang lebih indah dan irama yang lebih baik, ya, dari yang lainnya, maka itu adalah fadlun minallah yu'tihi may yasha. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين